Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya cintai para mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Nahdlatul Ulama, selamat pagi saya ucapkan, atau selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian menonton video ini. Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Semoga masa pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa mulai melaksanakan perkuliahan tatap muka ya. Pada kesempatan ini kita akan seperti biasa melaksanakan perkuliahan daring, mata kuliah pendidikan rekreasi ya, yang dimana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin tentang outdoor learning ya, outdoor learning. Saat ini kita akan membahas tentang materi kilas balik belajar di alam. Kilas balik belajar di alam. Ini merupakan salah satu materi yang ada di mata kuliah pendidikan rekreasi. Di materi kilas balik belajar di alam ini kita nanti akan membahas tentang outbound ya, tentang outbound management training. Itu nanti kita akan bahas apa itu outbound management training, kemudian bagaimana itu outbound management training, kemudian sejarahnya bagaimana. Itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan seperti biasa di sini saya akan menyapa kalian dimanapun kalian berada ya. Ini ada beberapa mahasiswa semester 4, ada saudara Budiono, kemudian ada saudari Viken Laga Kukuh Berharani, kemudian ada saudara Muhammad Nasrullah Yusuf Mukti, kemudian ada Muhammad Rifai Reza Zakaria, kemudian ada Zazana Mufida, ada Syarif Fadilah, ada Ahmad Nasrul Amri, Ulil Albab Ramadinsyah, saudara Pratama Putra Setia Nugraha, ada Muhammad Aminul Huda, Rahardian Rizky Agung, Muhammad Irfan Ferdian Hasan, kemudian ada Muhammad Ma'ruf Solikin, ada M. Farid Ahsan Khuluki, Helmi Effendi, Ferian Isnanda, Muhammad Vega Alfarid, kemudian ada saudara Yuli Andrawan Mustafa, ada saudari Putri Wulandari, Arina Manasikana, M. Inu Malik, Muhammad Wildan Nafai, Syaiful M. Nur, Agus Setiawan, Muhammad Brian Pambudi, Muhammad Karis Mustafa, ada saudari Siti Daris Salama, saudari Nura Rizky Amalia, ada Muna Alfiah Fatin, Rega Setianda, Imma Khairum Mahmudah, ada Syahrul Rizky Prasetya, ada Muhammad Nur Aziz, ada Gadang Panca Saputra, Danindra Saskia Putri, Muhammad Irfan Sabil Ardillah, Indra Surya Setiawan, dan Muhammad Ja'far Sodik Al-Amin, dan yang terakhir ada saudara Muhammad Ayyi Bagus Rinangku. Baik, itu para mahasiswa semester 4 ya. Semoga kalian dalam baik-baik saja, dalam kondisi baik-baik saja. Sebelum kita masuk di materi kilas balik belajar di alam, kita langsung masuk saja tentang nah, ini merupakan materi pembelajaran outbound learning ya, outbound OMT atau outbound management training. Itu nanti kita akan membahas tentang secara OMT atau outbound management training, kemudian ada
alasan penggunaan OMT, mengapa kita menggunakan outbound management training. Kemudian ada metodologinya, bagaimana caranya outbound management training itu. Kemudian peranan fasilitator OMT, atau outbound management training. Ini nanti kita akan bahas, kita kupas satu persatu ya. Dan semoga di materi ini nanti bisa menambah pengalaman kalian dan bisa bermanfaat ya untuk kalian, karena saya tahu para mahasiswa semester 4 ini suka hiking, suka menjelajah alam gitu ya, anak-anak petualang lah istilahnya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kalian nanti untuk sebagai tambahan wawasan gitu ya, dan tambahan pengalaman itu. Baik, silahkan disimak dan silahkan diperhatikan. Dari materi pembelajaran ini kita akan langsung saja membahas sejarah OMT terlebih dahulu ya, atau sejarah dan pengertian tentang outbound management training. Nah, ini outbound management training ini gambarannya seperti ini ya, ilustrasinya. Outbound itu ya, mencari tantangan, bermain di alam ya, seperti itu. Sejarah OMT atau sejarah dan pengertian nih, ini sejarah dan pengertian outbound management training ya. Jadi sejarah OMT itu diciptakan oleh Lawrence Holt ya, ditinjau dari bentukan kata outbound yang dimana itu dapat diartikan sebagai out of boundary. Nah, di Indonesia itu outbound identik dengan pelatihan. Jadi sejarah dan pengertian outbound management training itu, istilah OMT berasal dari kata outward bound yang diciptakan oleh Lawrence Holt. Kemudian istilah outward bound atau outbound ini ya, outward bound sendiri sudah menjadi pembicaraan sebenarnya sejak dahulu ya. Jadi OMT atau outward bound ini sudah menjadi pembicaraan sejak dulu, yang dimana sejak perdebatan antara peneliti pendidikan pada waktu itu, ada Bernard Davis, ini merupakan peneliti pendidikan, tentang perubahan istilah pelatihan karakter. Jadi outward bound itu merupakan perubahan dari istilah pelatihan karakter, dan pada akhirnya istilah outward bound itu menjadi valid ya, atau outbound itu dulunya itu outward bound itu menjadi valid dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu sudah diperdebatkan sejak dulu sebenarnya. Kemudian asal usul. Nah, ini sedikit tentang sejarahnya, sejarah OMT ini. Bagi asal usul outward bound itu relatif asing ya dalam literatur sejarah. Jadi outward bound itu terlalu sedikit mendapat perhatian dari sejarawan pada waktu itu. Namun sejumlah rekaman sejarahnya yang ditulis oleh pimpinan-pimpinan terdahulu itu sejak tahun 1970 dan seterusnya, itu beberapa sosiologis studi itu ditawarkan untuk meneliti tentang hal ini ya, tentang outward bound ini. Kemudian ide pendidikan di alam terbuka itu dengan metode belajar dari pengalaman atau experiential learning sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi sejak zaman dahulu belajar melalui pengalaman atau experiential learning itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, ini ada filsuf Yunani ya. Filsuf Yunani Aristoteles itu pernah mengatakan bahwa pentingnya belajar dari pengalaman. Ia memberi petunjuk manjur gitu ya. Aristoteles itu memberi petunjuk manjur bahwa pentingnya belajar dari pengalaman. Dia
mengungkapkan bahwa what we have to learn to do, we learn by doing. Jadi apa yang harus kita pelajari sambil melakukannya. Kemudian jika ditanya kapan outbound itu memulai dikenal gitu ya, atau metode pelatihan untuk pengembangan diri itu mulai dikenal. Jadi ternyata sejak dahulu itu proses pencarian pengalaman itu melalui kegiatan di alam itu sudah ada pada tahun 1821 ya, yang dimana pendidikan melalui kegiatan di alam terbuka ini dimulai dilakukan dengan berdirinya Round Hill School. Round Hill School itu merupakan sejarah dari OMT ini ya. Nah, kemudian pada tahun 1941 di Inggris ya, kegiatan outbound pertama kali di dunia itu dibangun oleh seorang tokoh pendidikan berkebangsaan Jerman ya, yang dimana namanya Dr. Kurt Hahn. Ini merupakan Dr. Kurt Hahn. Dia merupakan pembangun dari kegiatan outbound sendiri yang sudah ada yang didirikan pada tahun 1941 di Inggris ya. Kemudian alasan Kurt Hahn kenapa menciptakan metode pendidikan outbound ini ya, karena dalam perjalanannya dia itu memantau metode pendidikan di Inggris pada waktu itu menemukan berbagai permasalahan gitu ya. Ini dia memiliki keresahan tentang itu, karena pada waktu itu dia itu menemukan permasalahan seperti penurunan kebugaran ya karena metode gerak modern, kemudian penurunan inisiatif karena penyebaran luas spektoritis penyakit pada waktu itu, dan yang paling memprihatinkan ialah dalam perawatan dan keterampilan, karena tradisi keahlian itu masih melemah ya pada waktu itu. Kemudian penurunan disiplin diri karena ketersediaan yang selalu ada stimulan dan obat penenang. Kemudian ada penurunan kasih sayang. Ini merupakan keresahan-keresahan yang ditemukan oleh Kurt Hahn, yang dimana menurut William Temple dari kekurangan-kekurangan tadi itu dia menyebutkan ibaratnya seperti kematian rohani gitu ya, kematian rohani karena ada penurunan disiplin diri, kemudian perawatan dan keterampilannya buruk gitu ya, kemudian ada penyebaran luas spektoritis penyakit, kemudian metode gerak yang kurang, kebugarannya kurang gitu ya. Maka dari itu Kurt Hahn tersebut menciptakan metode pendidikan outbound itu sendiri. Nah, kisah dari Kurt Hahn ini itu pada awalnya pada tahun 1933 itu kisahnya dia ini melarikan diri ke Inggris gitu ya, karena berbeda pandangan politik dengan Hitler pada waktu itu, karena ini kan orang Jerman. Ini sedikit belajar tentang sejarahnya. Dengan bantuan Lawrence Holt, seorang pengusaha kapal niaga ya, ia mendirikan lembaga pendidikan outbound tersebut. Kemudian Hahn memakai nama Outward Bound. Nah, itu outbound itu sendiri. Mendirikan outbound, dia mendirikan di sekolahan yang terletak di Aberdyfi di negara Wales pada tahun 1941, yang bertujuan untuk melatih fisik dan trauma mental para pelaut muda pada waktu itu, terutama guna menghadapi ganasnya pelayaran ya di Laut Atlantik pada saat berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Kemudian pelatihan ini memakai kegiatan mountaineering ya,
mountaineering atau mendaki gunung, dan petualangan laut sebagai medianya. Jadi pada waktu itu Kurdhan ini menggunakan dua metode, mendaki gunung dan petualangan di laut. Dan dia Kurdhan ini beranggapan bahwa kegiatan berpetualang itu sebagai wahana berlatih anak-anak muda menuju kedewasaan pada waktu itu. Kemudian meningkatnya media dan metode dan pendekatan yang dipergunakan di outbound atau outward bound ini, banyak ahli pendidikan yang mengklasifikasikan bentuk pelatihan ini sebagai adventure education atau experiential learning. Jadi metode pelatihan ini kemudian berkembang dan mulai ditiru di banyak tempat ya setelah itu. Bahkan sampai akhirnya diperkenalkan di luar Inggris. Setidaknya setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian lembaga-lembaga yang tentang outbound ini kemudian dibangun di berbagai daerah ya di luar Inggris ya. Ada di Afrika, Asia, dan Australia, sudah menyebar. Kemudian masuk di Indonesia ini merupakan tokoh pendiri OMT di Indonesia ya, atau Outbound Management Training. Itu ada Bapak Joko Kusumo Widakdo ya, yang dimana pada waktu itu di Indonesia itu metode ini atau OMT ini diketahui baru masuk pada tahun 1990 dengan nama Outward Bound Indonesia. Hingga saat ini banyak ya lembaga pendidikan seperti ini didirikan di berbagai level profesionalisme dan kelengkapan program serta peralatan. Nah, ini tadi. Kemudian saya lanjutkan tentang alasan penggunaan OMT. Mengapa kita menggunakan Outbound Management Training ya? Jadi di dalam OMT itu tujuannya untuk melatih peserta mampu menyesuaikan diri ya, atau adaptasi dengan perubahan yang ada dengan membentuk sikap profesionalisme. Jadi yang didasarkan pada perubahan sifat mendasar ya, sifat mendasar atau traits dari individu atau dari seseorang itu, yang meliputi aspek trust atau kepercayaan, belief, dan komitmen, serta kinerja yang akan diharapkan semakin membaik. Ini merupakan alasannya. Nah, kemudian ada semboyan outbound internasional ya. Ini merupakan untuk membangun semangat kerja, kebersamaan, dan kekompakan. Jadi ada semboyan dari outbound internasional yaitu One for All for One, dan We Are One. Ini merupakan semboyan untuk membangun semangat kerjasama, kebersamaan, dan kekompakan. Adapun manfaat outbound itu banyak sekali ya manfaatnya ya. Salah satunya membuka pikiran ya, atau open mind. Kemudian meningkatkan ketahanan fisik dan mental. Nah, selanjutnya membentuk atau pembentukan karakter building. Pembentukan karakter atau karakter building. Kemudian pengembangan sumber daya manusia atau people development. Kemudian ada pengembangan diri atau self development, dan ada keharmonisan dan kebahagiaan keluarga menjadi sukses dan bahagia. Ini merupakan manfaat dari outbound itu sendiri. Saya lanjutkan. Nah, kemudian metodologi OMT ya, atau Outbound Management Training, ini merupakan bagaimana cara yang baik. Jadi outbound training jika ditangani oleh provider dan tim yang kompeten dan profesional dalam kebidangannya, itu akan sangat berdampak pada pertumbuhan pribadi dan
perusahaan gitu ya. Jika ada perusahaan yang melaksanakan kegiatan outbound training ini. Jadi dengan metodologi experiential learning dalam suatu kegiatan outbound training ada beberapa tahapan ya yang bisa dilakukan agar pelatihan outbound training itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang diinginkan. Jadi outbound training itu harus dilakukan atau ditangani oleh provider ya yang kompeten dan profesional agar pelatihan outbound training itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang diinginkan. Jadi adapun proses dari pembelajaran outbound training ini itu memerlukan beberapa tahapan ya, yang dimana di situ ada tahapan pembentukan pengalaman atau experience, tahapan perenungan atau pengalaman ya, reflect, tahapan perenungan pengalaman, kemudian ada tahapan pembentukan konsep atau form konsep, dan ada pengujian konsep atau tes konsep. Jadi di dalam tahapan pembentukan pengalaman ya atau experience ini merupakan pada tahapan ini itu peserta dilibatkan dalam suatu kegiatan atau permainan bersama orang lain gitu ya. Jadi pada tahapan ini atau tahapan experience atau tahapan pembentukan pengalaman itu peserta dilibatkan dalam suatu kegiatan atau permainan bersama orang lain. Kemudian kegiatan atau permainan outbound itu adalah salah satu bentuk pemberian pengalaman secara langsung kepada peserta pelatihan. Pengalaman langsung dalam outbound itu akan dijadikan wahana untuk menimbulkan pengalaman intelektual gitu ya. Pengalaman emosional, kemudian pengalaman bersifat fisikal ya. Dengan adanya pengalaman tersebut, itu setiap peserta itu akan siap memasuki tahapan kegiatan berikutnya yang disebut dengan tahapan pencarian makna. Kemudian yang tahapan perenungan atau tahapan perenungan pengalaman refleks. Setelah para peserta ini sudah menjalani tahapan pembentukan pengalaman, dia langsung ke tahapan perenungan pengalaman atau refleks. Kegiatan perenungan atau refleksi itu ya, itu tujuannya untuk memproses pengalaman yang diperoleh dari kegiatan outbound yang dilakukan. Jadi dia akan merenungi apa yang dilakukan di dalam kegiatan outbound itu sendiri. Setiap peserta outbound itu dalam tahapan ini melakukan refleksi tentang pengalaman pribadi yang dirasakan saat kegiatan outbound. Jadi apa yang dirasakan secara intelektual, secara emosional, dan secara fisikal. Nah, di dalam tahapan ini penting bagi fasilitator untuk berusaha merangsang para peserta untuk mencapai pengalaman pribadi masing-masing setelah terlibat dalam kegiatan outbound tahap pertama ya, atau dalam tahap pembentukan pengalaman itu sendiri. Di dalam kegiatan refleksi, peserta biasanya menceritakan kembali tentang pengalamannya masing-masing ya dalam berbagai tingkatan belajar di dalam kegiatan outbound itu. Itu merupakan tahapan perenungan atau pengalaman atau refleksi. Selanjutnya ada tahapan pembentukan konsep ya atau form konsep. Pada tahapan ini para peserta outbound training itu mencari makna dari pengalaman intelektual, jadi pengalaman emosional dan pengalaman fisikal yang diperoleh dari keterlibatan dalam kegiatan outbound. Jadi pengalaman apakah yang ditangkap dalam suatu permainan itu ya di dalam outbound itu di dalamnya, kemudian apa arti dari permainan outbound itu,
bagi kehidupan pribadi maupun hubungan dengan orang lain. Jadi saya ilustrasikan di sini ada kegiatan outbound itu ya. Itu seperti ini, apa yang ditangkap dalam permainan ini. Misalnya ini menggendong temennya ya, mungkin kerjasama dan sebagainya. Kemudian tahapan outbound ini dilakukan sebagai kelanjutan tahap refleksi atau tahapan perenungan pengalaman ya. Tahapan refleksi dengan menanyakan pada peserta outbound apa hubungan antara kegiatan yang dilakukan dengan perilaku manajemen yang sesungguhnya. Contohnya gini, misalnya ada salah satu perusahaan gitu ya, mengadakan kegiatan outbound training yang salah satunya untuk ya menjaga keharmonisan antara karyawan, kemudian menjaga kebugaran karyawan, meningkatkan kebugarannya, kemudian menginginkan bahwa karyawannya selalu kompak ya, kerjasama dan lebih produktif lagi karena akan mengacu pada cita-cita tertentu dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, di dalam tahapan pembentukan konsep itu fasilitator itu menanyakan lagi ya. Jadi menanyakan tentang tahapan konsep ini yang dimana sudah melalui tahap refleksi tadi, itu menanyakan kepada peserta outbound training apa hubungannya antara kegiatan yang dilakukan dengan perilaku manajemen yang sesungguhnya. Jadi contohnya pertanyaan tentang misalnya kalau dikaitkan dengan situasi kerja sesungguhnya di tempat kerja, di kantor gitu ya. Kemudian perilaku-perilaku yang ada di outbound tadi itu menggambarkan situasi kerja yang bagaimana. Itu merupakan contoh pertanyaan yang diberikan kepada peserta outbound itu sendiri, outbound training itu ya. Itu merupakan salah satu contoh-contoh pertanyaan tentang tahapan pembentukan konsep. Kemudian selanjutnya ada pengujian konsep ya, atau tes konsep. Jadi pada tahapan ini peserta outbound itu diajak untuk merenungkan dan mendiskusikan sejauh mana konsep yang telah terbentuk di dalam tahapan 3. Jadi ada pengalaman, pembentukan pengalaman, perenungan pengalaman, dan pembentukan konsep. Nah, setelah itu diuji gitu. Setelah itu diuji dari ketiga itu. Yang dimana konsep yang telah terbentuk di dalam tahapan yang ketiga itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, maupun di kehidupan dalam pekerjaan di kantor gitu ya, atau di tempat kerja atau di tempat lain, apapun itu dari bentuknya, misalnya mungkin untuk sekolah gitu ya, untuk perusahaan dan lain-lain. Kemudian fasilitator membantu para peserta outbound training ini dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan ya, yang menggiring peserta untuk melihat relevansi dari pengalaman selama pelatihan dengan kegiatan di dunia kerja sesungguhnya atau di dunia kemasyarakatan mungkin. Itu peran fasilitator di sini sangat penting ya untuk mengarahkan para peserta outbound management training ini. Kemudian saya lanjutkan tentang metodologinya sudah. Nah, ini penting ini ya, ini merupakan peranan fasilitator OMT. Jadi bagi kalian yang mungkin nanti memiliki bakat dalam jadi fasilitator outbound management training, ini perlu kalian ketahui karena penting buat kalian agar mendapatkan pengetahuan ini ya, tentang peranan fasilitator outbound management training. Yang pertama ada pengertian dan tugas fasilitator atau instruktur outbound.
Jadi tugas fasilitator atau instruktur outbound ini merupakan bertugas melancarkan proses pembelajaran ya, atau learning process dengan cara membantu individu atau kelompok dalam kelompok untuk berpartisipasi secara aktif. Jadi tugas dari fasilitator tuh itu ya, fasilitator outbound itu yaitu melancarkan proses pembelajaran dengan cara membantu individu ya di dalam kelompok untuk berpartisipasi secara aktif atau memandu istilahnya. Kemudian persyaratan menjadi fasilitator. Persyaratan menjadi fasilitator itu cukup banyak ya. Jadi ini perlu kalian ketahui bahwa persyaratan menjadi fasilitator atau instruktur outbound itu salah satunya memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Ini penting sekali ya, karena kita akan misalnya menjelaskan sesuatu di hadapan para peserta. Jadi jika kita memiliki komunikasi yang baik, itu akan mudah dimengerti gitu ya. Kemudian memiliki rasa percaya diri, ini penting sekali, kepercayaan diri. Kemudian dapat mengekspresikan diri di hadapan orang lain, ini yang saya maksud tadi ya. Kemudian memiliki keterampilan interpersonal yang baik, berwawasan luas. Kemudian memiliki sikap yang tidak memaksakan kehendak ya, ini tidak egois gitu. Jadi harus sabar, harus bisa melayani gitu. Tanggap dan peka terhadap kondisi peserta. Jadi ini merupakan syarat yang menjadi fasilitator. Kemudian selanjutnya mampu bersikap netral, tidak memihak. Kemudian mengetahui prinsip dinamika kelompok ya. Mampu mengetahui prinsip dinamika kelompok. Mau menerima masukan dari orang lain, kemudian mampu memahami kekuatan dan kelemahan peserta. Nah, ini penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta. Jadi misalnya peserta itu tidak kuat dalam melaksanakan kegiatan, itu tidak boleh dipaksakan, misalnya seperti itu. Kemudian mampu memahami semua proses yang terjadi pada training outbound. Jadi di dalam training outbound itu banyak sekali. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, tentang permainan-permainan yang ada di outbound itu sendiri. Kemudian mampu mengatasi konflik yang terjadi antara individu di dalam kelompok. Biasanya itu ada terjadi beberapa konflik gitu ya. Kemudian mampu bersikap tegas. Nah, itu merupakan beberapa persyaratan menjadi fasilitator atau instruktur outbound. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa hambatan ya, hambatan yang terjadi pada fasilitator outbound. Ada beberapa hambatan itu seperti fasilitator itu tidak menjiwai gitu ya, tidak menjiwai dari kegiatan tersebut. Kemudian tidak menguasai materi, kurang menampilkan antusiasme, kurang antusias gitu ya. Kemudian kurang memahami partisipasi peserta. Kemudian kurang menguasai situasi. Kemudian kurang menguasai keterampilan teknis sebagai fasilitator atau instruktur outbound. Itu merupakan beberapa hambatan ya, atau hal-hal yang menghambat kegiatan pada outbound itu sendiri. Jadi ada fasilitator tidak menjiwai, kemudian tidak menguasai materi, itu akan menghambat kegiatan. Kurang memahami peserta, kemudian tidak antusias, itu
peserta kan menjadi malas gitu ya, tidak menarik lagi. Dan peranan fasilitator OMT selanjutnya yaitu fasilitator atau instruktur outbound itu wajib mengetahui falsafah dari hubungan antar manusia. Ini. Jadi falsafah dari hubungan antar manusia itu ya seperti perbedaan individu ya. Nah, ini penting karena setiap orang juga berbeda-beda. Kemudian manusia itu digerakkan oleh motif-motif tertentu. Itu harus memahami ya dasar hubungan antar manusia atau falsafahnya. Kemudian manusia adalah makhluk bermartabat. Dan yang selanjutnya ada kepentingan bersama. Ini merupakan falsafah dari dasar hubungan antar manusia. Saya lanjutkan. Nah, ini merupakan peran dan fungsi ya. Peran dan fungsi sebagai fasilitator atau instruktur outbound itu adalah membantu jalannya kegiatan dalam kelompok. Perannya itu peran fasilitator itu. Kemudian membantu menciptakan suasana yang kondusif ya bagi kelompok, bagi peserta itu. Kemudian membantu mengarahkan pembicaraan ke arah topik atau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menjadi moderator ya atau mediator antara individu dengan individu yang lainnya atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dia menjadi mediator para fasilitator OMT ini. Kemudian menjadi penengah dan pengendali bila terjadi ada adu argumentasi atau pertikaian ya, karena dalam kegiatan outbound kan banyak sekali macamnya ya, mungkin yang dimana di dalam kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya perdebatan ya atau adu argumentasi, bahkan sampai terjadi perkelahian. Nah, ini sifat peran dan fungsi fasilitator diperlukan di sini sebagai menjadi penengah dan pengendali. Kemudian membantu menyimpulkan hasil diskusi atau kesepakatan yang telah tercapai. Kemudian menciptakan suasana yang membuat individu atau seseorang yang aktif itu berpartisipasi. Kemudian memberikan dorongan kepada peserta untuk aktif berpartisipasi. Kemudian menjawab pertanyaan ya. Jadi misalnya jika ada peserta-peserta itu yang kurang paham tentang kegiatan outbound ini, itu fasilitator itu wajib untuk memberi pengertian atau menjawab pertanyaan kepada peserta. Kemudian mengatasi peserta pelatihan yang bermaksud mengacaukan sesi pelatihan. Nah, ini biasanya ada peserta yang resek gitu ya, peserta yang sakarepe dhewe atau cuma guyonan gitu ya di dalam melakukan kegiatan outbound. Nah, ini tugas dari fasilitator itu mengatasi peserta-peserta yang seperti itu ya. Jadi kurang serius itu ditegur, diberi pengertian seperti itu agar tidak mengganggu peserta-peserta yang lainnya. Kemudian memberikan topik dan materi baru. Ini jadi peran fasilitator itu sangat penting sekali karena dia harus memberikan materi dan topik di dalam kegiatan outbound itu. Jadi di situ peserta akan tertarik dan peserta akan antusias dalam melaksanakan kegiatan outbound. Jadi peran fasilitator cukup penting di sini. Saya lanjutkan. Kemudian persiapan menghadapi pelaksanaan outbound training. Ini penting ya. Persiapan menghadapi pelaksanaan outbound training. Jadi fasilitator itu perlu membuat schedule gitu ya, membuat schedule bahwa persiapan menghadapi pelaksanaan outbound itu harus teliti dan harus terinci atau rencananya itu disusun dengan baik, seperti
ketepatan waktu gitu ya, kapan waktunya mau dimulai, kemudian jam berapa. Manajemen waktu ini perlu, karena waktunya istirahat, waktunya isoma itu perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian ada menanggulangi kesibukan peserta, ini yang perlu dihadapi. Pemahaman kualifikasi fasilitator outbound. Kemudian selanjutnya mempersiapkan jadwal gitu ya, itu merupakan persiapan menghadapi outbound. Kemudian selain mempersiapkan jadwal, ada mempersiapkan bahan atau materi, kemudian mempersiapkan cara atau teknik evaluasinya di dalam kegiatan, kemudian memperhatikan penampilan, nah ini harus ya, dan pengetahuan tempat. Jadi di dalam penampilan itu fasilitator harus menarik ya, jadi berpakaian rapi, kemudian wangi gitu ya, buat wangi-wangian segar biar enak dipandang dan peserta itu nyaman ya dengan fasilitator itu. Kemudian mengetahui tempat di mana akan dilaksanakan outbound itu sendiri. Jadi medan untuk dilakukan pelatihan outbound itu fasilitator harus sudah tahu ya, harus tahu. Kemudian yang terakhir ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan selama pelatihan outbound. Nah, ini perlu kalian ketahui juga bahwa ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan selama pelatihan outbound, yaitu seperti memperoleh perhatian peserta. Jadi peran fasilitator itu harus bisa menjadi pusat perhatian itu ya. Berbicara dengan cara bersahabat ya, dengan nada ramah gitu dengan para peserta. Jadi peserta itu akan bersikap baik kepada kita sebagai fasilitator. Berbicara untuk dimengerti. Nah ini apa yang kita berikan, apa yang kita bicarakan itu sebaik mungkin untuk bisa dimengerti. Kemudian ada memberikan perhatian yang sama, jadi tidak memilih-milih ya, semua peserta itu diberikan perhatian yang sama. Nah ini merupakan peranan dari fasilitator outbound management training. Jadi itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini di mata kuliah pendidikan rekreasi ya, tentang kilas balik belajar di alam, yang dimana di situ dimasukkan atau materinya tercantum yaitu materi-materi outbound ya, kilas balik belajar di alam itu. Jadi tadi kita sudah membahas tentang sejarahnya, kemudian bagaimana metodenya, kemudian yang terakhir ini ada peranan fasilitator. Ini penting untuk kalian pelajari gitu ya, dan kalian ketahui, agar nanti misalnya saya rasa kalian sangat suka nih kegiatan-kegiatan outbound itu ya, belajar di alam. Anak-anak semester 4 ini juga sering banyak yang saya tahu suka hiking gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini cukup menarik untuk dilaksanakan. Ya siapa tahu nanti dengan materi-materi seperti ini, jika kalian memiliki bakat sebagai fasilitator, itu perlu kalian pelajari lagi. Jadi itu materi saya. Sampai ketemu lagi di kemudian hari ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di tatap muka ya, di perkuliahan. Saya akhiri, sekian materi yang saya berikan, dan mohon maaf atas kekurangan salah kata saya yang saya ucapkan, dan terima kasih sudah memperhatikan video materi kuliah daring ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.